Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam menjalankan kebaikan. Kembali lagi dengan saya Ibu Novi yang mengajar Ananda mata pelajaran IPS kelas 7. Materi kita hari ini adalah perubahan akibat interaksi antar ruang. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah menyebutkan contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi antar ruang. Yang ketiga, mendeskripsikan bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Dan yang keempat, menjelaskan terjadinya perubahan-perubahan akibat interaksi antar ruang. Baik, perubahan akibat interaksi antar ruang. Sebelum memahami materi berikutnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu interaksi. Menurut Bintarto tahun 1987, interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku, baik melalui kontak langsung dan tidak langsung. Apa itu interaksi melalui kontak langsung? Interaksi melalui kontak langsung terjadi ketika seseorang datang ke tempat tujuan. Sedangkan interaksi tidak langsung terjadi melalui berbagai cara, misalnya dengan membaca berita, melihat tayangan di televisi, dan lain-lain. Interaksi dapat terjadi dalam bentuk perjalanan menuju tempat kerja, misalnya. Terus migrasi atau perpindahan penduduk itu juga termasuk dalam interaksi. Perjalanan wisata, pemanfaatan fasilitas umum, pengiriman informasi atau modal, pedagang internasional, dan lain-lain. Bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Itu menurut Sumaat Madja tahun 1981. Di sini ada contoh dari keterkaitan antar ruang. Yang pertama itu ada peristiwa banjir di Jakarta yang terjadi karena kerusakan hutan di daerah Bogor. Akibatnya Jakarta terkena banjir yang airnya sebagian berasal dari wilayah Bogor, kayak gitu. Dan yang kedua itu ada penduduk kota yang menghasilkan berbagai produk industri seperti ini dapat kita lihat seperti industri pakaian, industri kendaraan, dan lain-lain. Sedangkan penduduk desa ini menghasilkan bahan pangan seperti sayur-sayuran, seperti itu. Penduduk desa tidak menghasilkan produk-produk industri, sehingga mereka pergi ke kota untuk memperoleh barang-barang tersebut. Sebaliknya, penduduk kota tidak menghasilkan bahan pangan, sehingga mereka memperolehnya dari penduduk desa. Akibatnya, ada aliran barang dari kota ke desa,
dan aliran bahan makanan dari desa ke kota gitu. Terus yang ketiga itu kita dapat lihat gambar ini kayak seperti perbandingan ya antara penduduk desa dan penduduk kota. Penduduk desa ini sebagian besar adalah bermata pencarian dalam pertanian. Sedangkan di penduduk kota di sini tuh pekerjaan sangat beragam. Kita dapat lihat ini adalah salah satu contoh gambar bekerja di perkantoran. Lapangan pekerjaan banyak tersedia di kota, sedangkan di desa hanya terbatas pada sektor pertanian. Akibatnya, banyak penduduk desa berpergian ke kota untuk bekerja. Selanjutnya ini ada bentuk-bentuk interaksi antar ruang, antara lain. Yang pertama itu adalah mobilitas penduduk. Apa itu mobilitas penduduk? Mobilitas penduduk adalah interaksi dalam bentuk pergerakan atau perpindahan manusia. Contohnya itu ada emigrasi, imigrasi, transmigrasi, urbanisasi, perjalanan penduduk antar wilayah untuk bekerja atau wisata. Jadi urbanisasi itu kan adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Itu termasuk dalam mobilitas penduduk. Yang kedua itu ada komunikasi. Komunikasi adalah interaksi melalui perpindahan ide atau gagasan dan informasi. Contohnya itu pengiriman informasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti membaca berita, melihat tayangan televisi, internet itu merupakan salah satu contoh komunikasi karena adanya interaksi melalui perpindahan ide atau gagasan dan informasi. Karena dengan melihat tayangan televisi, internet itu kita mendapatkan informasi terbaru kayak gitu. Terus yang ketiga itu ada transportasi. Transportasi adalah interaksi melalui perpindahan barang atau energi. Contohnya pengangkutan barang, perdagangan, dan lain-lain. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang terjadinya interaksi keruangan. Sebab-sebab terjadinya interaksi keruangan itu ada 3. Yang pertama, saling melengkapi atau complementarity. Yang kedua, kesempatan antara atau intervening opportunity. Dan yang ketiga, keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan, atau nama kata lainnya transferability. Dan yang pertama akan kita bahas itu ada saling melengkapi. Saling melengkapi itu dimana kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah yang berbeda jenis barang yang dihasilkannya. Misalnya ini wilayah A penghasil sayuran, sedangkan wilayah B penghasil ikan. Wilayah A ini membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Kedua wilayah memiliki kelebihan masing-masing, maka kedua wilayah tersebut melakukan interaksi melalui aktivitas perdagangan atau jual beli yang saling melengkapi. Dan yang kedua itu ada kesempatan antara. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan.
Jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Ini misalnya pembeli ikan yang tinggal di wilayah Bandung biasanya membeli ikan ke wilayah Surabaya. Namun kemudian diketahui wilayah Indramayu yang juga penghasil ikan. Karena wilayah Indramayu jaraknya lebih dekat dan ongkos transportasinya lebih murah dari wilayah Bandung, maka para pembeli ikan dari wilayah Bandung ini akan beralih membeli ikan ke wilayah Indramayu. Seperti itu. Dan yang ketiga itu ada keadaan dapat diserahkan atau dipindahkan atau transferability. Pengangkutan barang atau juga memerlukan biaya. Biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Interaksi antar ruang tidak akan terjadi apabila biaya pengangkutan barang terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya. Maka kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur atau sarana dan prasarana seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan bandara yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Jalan yang rusak dan sulit untuk dicapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi karena biaya untuk mencapainya juga akan lebih mahal. Seperti itu. Sebagai contoh, seseorang akan menjual sayuran dari wilayah Indramayu ke wilayah Jakarta. Namun, jalan menuju wilayah Jakarta ini mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang tersebut tidak jadi menjual sayuran ke wilayah Jakarta. Jadi, sarana dan prasarana dalam bentuk seperti jalan raya, jembatan itu sangat penting dalam mempengaruhi terjadinya interaksi antar ruang. Gitu. Sekian dari Ibu, semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.